Halo semuanya, selamat datang di Crash Media, calon channel YouTube otomotif nomor 2 di Indonesia. Ya, kalian tahu lah nomor satunya siapa. Pasti bukan ngumpul mobil. Dan ini adalah konten nomor 2 di Crash Media. Namanya Extra Car Vanza dan akan dibawakan oleh temen gue namanya Reddy Tama. Kenapa gue pilih Reddy Tama sebagai host di Extra Car Vanza? Karena Extra Car Vanza ini bakal banyak banget membahas kultur otomotif di Indonesia maupun di luar negeri. Dan Reddy Tama ini udah cukup berpengalaman. Dia pernah gaspol di jalan tol tanpa speed limit di Autobahn Jerman. Dia juga pernah track day di Nürburgring. Sampai dia pernah juga sungkem ke rumahnya Dominic Toretto di LA. Tanpa basa-basi, langsung aja Reddy Tama, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semua, selamat datang di Crash Media. Pertama-tama, perkenalkan nama gue Reddy Tama, dan gue di sini akan membawakan program yang bernama Extra Car Vanza. Nah, di Extra Car Vanza kita akan bahas banyak hal yang pastinya terkait dengan otomotif, kultur otomotif baik di dalam maupun luar negeri, dan pastinya akan memberikan fakta-fakta unik. Contohnya, 5 balapan mobil teraneh di dunia, 5 car build tergokil internasional. Dan untuk yang pertama, kita bakal hadirin 5 mobil yang cocok buat ngerampok bank. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu nih. Jangan coba-coba deh ngerampok bank, kecuali kepepet. Cari mati lu. Itu juga jangan deh. Tapi kalau kepepet banget, ya ini dia 5 mobilnya. Cari mati lu. Ngerampok bank. Kenapa? Apa kaitannya ngerampok bank sama otomotif? Coba deh kalian ingat, kalau kalian nonton film di bioskop, pastinya kalau aktornya ngambil uang atau apapun, emas dari bank atau safe deposit di bank, pasti naik kendaraan, mau itu mobil ataupun motor. Dari situ, kita lihat 5 mobil yang cocok buat ngerampok bank. Yang pertama, Trophy Truck. Apa tuh Trophy Truck? Nah, Trophy Truck ini adalah basicnya Jeep, dia chassisnya tubular, biasanya digunakan di kompetisi off-road di Amerika Serikat. Salah satu yang paling terkenal adalah Baja Rally. Baja Rally itu diselenggarakan di Meksiko. Cuman kalau event-event lainnya, pastinya yang lebih paham Mas JJ Logi gitu. Oke, basic dari mobil Trophy Truck ini sendiri adalah tubular, chassis dari pipa seamless yang dibangun sedemikian rupa, dilas segala macam dengan mesin yang rata-rata menggunakan V8, mesin khas dari Amerika Serikat dengan volume 5000 cc di mana horsepower-nya bisa sampai 1000 HP. Bayangin 1000 HP untuk sebuah SUV, truk atau Jeep lah. Kenapa Trophy Truck nih kayaknya bisa nih buat ngerampok, Bang? Bayangin aja, Trophy Truck tuh bisa melibas segala medan. Contohnya, tanah udah pasti, gundukan batu apalagi, tangga, bisa lompatin pagar, semua diterabas. Jadi emang ini mobil kuat karakternya, terus powernya besar dan juga reliable, kuat dengan suspensi yang pakai coilover spring segala macem. Pastinya polisi ketinggalan. Nah, kalau Trophy Truck terlalu mahal untuk nge-build, nah ada nih di nomor 2 kita punya Mitsubishi Xpander EP4. Mitsubishi Xpander EP4 ini pasti tahu dong punya siapa? Punya Mas Rifat Sungkar. Nah, mobil ini dibangun dengan spesifikasi khusus untuk mengikuti rally kelas EP4. Nah, mobil Mas Rifat ini dibangun di Selandia Baru yang menghabiskan waktu kurang lebih 2 tahun. Nah, mobil ini menggunakan mesin Mitsubishi 4B11T, horsepower bisa sampai 300 horsepower on wheel. Kenapa kita sebut Xpander EP4 ini di nomor 2? Xpander ini banyak di jalanan Indonesia dan juga muatnya banyak. Dan juga populasinya tuh bikin kalau kita di jalan bisa kamuflage, nggak ketahuan sama polisi. Nah, cuman kalau yang satu ini, Xpander EP4, udah pasti ketahuan sih, cuman bisa kabur cepet, itu aja bedanya. Oke, mobil ini dibangun di Selandia Baru dengan spek mengikuti untuk rally kelas EP4. Nah, keuntungannya dari mobil ini, misalnya rusak di bagian kaki-kaki, mobil ini bisa di-switch antara kaki-kaki depan dan belakang karena mengikuti regulasi EP4 tersebut. Jadi ini mobil reliable banget dan masih mudah untuk dibetulkan. Di nomor 3, kita juga punya mobil yang khas banget sama orang-orang Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan Toyota Avanza. Toyota Avanza dari gen pertama sampai terakhir ini banyak banget populasinya. Dan juga kalau diperhatiin banyak banget warna silver.
Nah, itu kenapa kita masukin Toyota Avanza warna silver. Keuntungan dengan Toyota Avanza, mobil ini mobil sejuta umat. Udah pasti kalau kita escape dari tempat ngerampok, pasti bisa ngeblend sama jalanan. Bayangin aja kalau kita di tol, habis kita nyusul Avanza, ada lagi Avanza, ada lagi Avanza. Apalagi warna silver. Coba deh mulai sekarang, liatin ada berapa perbandingan Avanza silver dengan warna lain. Dan juga, kalau mau lebih kenceng lagi, bisa pakai yang ini nih. Xenia V8-nya Om Mobi. Mobil ini bentuknya sama kayak mobil Avanza Xenia umumnya. Cuman di balik kap mesinnya ada mesin 1UZ-nya, V8-nya Toyota. Nah, kalau pakai Xenia V8, bayangin deh mobilnya yang biasa, nggak kelihatan tapi kenceng banget. Plus, kalau kalian mau makin kabur dari polisi, jangan lupa pakai topengnya Om Mobi plus helmnya. Nanti kalau kena kamera ETLI, masuknya ke Om Mobi, bukan ke kita. Yang keempat, kita punya Mini Cooper. Kenapa Mini Cooper? Pastinya kalau kalian senang film action, terutama yang dibintangi oleh Jason Statham, mereka pakai Mini Cooper R50 di film The Italian Job tahun 2003. Di sana ada 3 Mini Cooper, warna merah, biru, dan putih. Nah, di sequel film Italian Job itu, mereka masukin emas batangan yang bercorak dancer Bali, penari Bali, ke dalam bagasinya. Bayangin, mereka bisa masuk ke tunnelnya dari kota LA, bisa keluar langsung ke sungai segala macam tanpa terkejar oleh polisi dan musuh mereka. Mini Cooper R50 itu adalah Mini Cooper modern setelah mereka bikin Mini Cooper Morris yang klasik, lalu berlanjut ke R53, R56, F56, sampai yang baru muncul kemarin yang elektrik. Jadi kebayang dong, mobil ini tuh udah ikonik, banyak dipakai film, bisa nyempil-nyempil, kenceng lagi. Kebayang kan kalau dikejar polisi, bisa kabur. Satu lagi, kalau ngikutin film The Italian Job, bisa masuk rel MRT. Kita bisa cobain tuh nanti. Yang kelima, kita punya mobil bank. Apa tuh mobil bank? Kalau kalian sering lihat di luar negeri ataupun di Amerika Serikat tentunya, banyak banget yang namanya armored truck. Mobil itu emang didesain untuk membawa uang ataupun dokumen-dokumen penting. Nah, memang didesain untuk anti peluru, aman dengan baja yang tebal. Nah, cuman di Indonesia banyak juga armored truck. Biasa mereka basicnya dengan menggunakan Mitsubishi Canter ataupun Isuzu Elf. Nah, kalau kalian perhatikan, banyak banget sekarang mobil-mobil yang digunakan untuk mengantar atau delivery uang ke bank ataupun ke mesin ATM menggunakan Daihatsu Grand Max. Daihatsu Grand Max yang blind fan dipasangin tralis. Iya, tralis untuk sekat kaca untuk menambah proteksi driver dan passengernya yang membawa uang tersebut. Nah, kalau kalian tahu ciri-ciri mobilnya, daripada ke banknya beresiko tinggi, langsung aja coba ambil mobilnya. Biasanya bonusnya banyak di belakang, buat ngirim-ngirim ke ATM, bisa kalian bawa langsung. Tapi, kalau kalian udah punya trophy truck, Expander AP4, Mini Cooper, Avanza, atau Grand Max, buat ngapain lagi kalian ngerampok bank? Bayangin, kalau kalian bangun trophy truck buat ngerampok bank, kapan balik modalnya? Keburu ketangkep, belum ngapa-ngapain. Jadi lebih baik kita kerja keras, banting tulang, yang halal pastinya, daripada kita ngerampok bank. Tapi kalau kalian punya rekomendasi mobil-mobil yang bisa dipakai buat ngerampok bank, tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan subscribe Crash Media, kecuali kalian emang suka kontennya. Gue Reddy Tama, sampai ketemu di video berikutnya. Pok, yang bener ini konten. Ini, gue juga agak hati-hati sih dari tadi ini ngerampok bank. Cari mati lu.